kita buat 20 juta lebih, dan tercatat bahwa umat Islam di Indonesia adalah umat Islam terbanyak, dan di Indonesia mayoritas ditanya orang Islam, tetapi bukan itu bahwa ditanya orang Islam orangnya walau dalam jumlah yang banyak, walau dalam jumlah yang mayoritas, tetapi kita kalah dengan orang-orang yang berjumlah minoritas. Siapa orang yang berjumlah minoritas itu? Itulah mereka orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang ingin menghancurkan agama Islam. Mereka berjumlah minoritas jika dibandingkan dengan jumlah umat Islam, tetapi kekuatan dan pikiran mereka itu jauh lebih besar dibandingkan kekuatan kita umat Islam. Sadar anak sadar, ibu-ibu dan bapak-bapak, getanya orang Islam berada dalam posisi lemah, getanya orang Islam berada dalam posisi keterpurukan jika kita bandingkan dengan kelompok yang berada di luar Islam. Ketika mereka sudah berkembang, sementara kita masih diibaratkan bagaikan kodok di bawah tempurung kelapa. Kitanya orang Islamnya diibaratkan lagi buih di dasar lautan. Artinya hana kekuatan. Maka betul sadaqallahul azim, betul apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa firman Allah? Walan tarda anka yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak pernah sekalipun senang, dan mereka tidak akan pernah riba bila seandainya kita umat Islam masih berada di dalam Islam, masih kokoh dengan agama Islam, masih berpegang dengan akidah Islam. Mereka tidak akan pernah senang. Sehingga kapan baru mereka senang? Ketika kita umat Islam sudah keluar daripada Islam, ataupun paling kurang kita umat Islam sudah meninggalkan nilai-nilai Islam di dalam kepribadian kita. Pajan Yahudi dan Nasrani baru benar ceritanya ketika ditanya orang Islam mulai meninggalkan Islam dan masuk dalam agama mereka, dan ketika kita umat Islam mulai meninggalkan prinsip-prinsip Islam dan mengambil prinsip-prinsip mereka. Artinya pula orang kafir yang berada di luar Islam selama 20 jam turun dan malam, mereka mengatur strategi, mereka mengatur rencana supaya umat Islam hancur dan supaya umat Islam berantakan. Artinya Yahudi dan Nasrani direncanakan dengan cara dengan Islamnya beliau berhancur dan berpa dan mulia. Sehingga digunakan macam-macam propaganda oleh orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam, baik penghancuran Islam dari dalam maupun penghancuran Islam dari luar. Dan itu bahwa umat Islam sedang terpengaruh dengan budaya-budaya orang kafir, baik dari kalangan pemudanya ataupun dari kalangan pemudinya. Bahkan kita hari ini kita terpengaruh dengan ajakan dan gaya serta budaya orang-orang kafir. Dan betul bahwa betapa Yahudi dan Nasrani dan orang di luar Islam, orang kafir merencanakan membunuh Islam melalui strategi penghancuran Islam dari dalam. Gimana cara dihancurkan Islam dari dalam? Dihancurkan Islam dari dalam melalui aliran-aliran sesat yang dikembangkan oleh misionaris-misionaris mazhab untuk menghancurkan Islam dari dalam.
Udoyo katanya umat Islam, ibu dan bapak. Karena orang yang ada Islamnya dengan baju. Budak banyak yang udah debu dia bayangkan iman menurut kondisi Islam pasti dijauh Islam tinggal hancur. Jadi dia mengira ya bidang merah. Tapi yang mendapat dahulu ada dulu begini yang dulu dengan begini ada yang begini nyajak begini dengan begini wabi iyo begini menurut lo pak dibangga Islam dijauh rio ke Islam hancur Islam ada yang begini mampu hancur ayo udah beli dalam tanda udah baca Islam artinya kita orang Islam punya sama tahu bahwa Islam sedang direncanakan orang untuk dihancurkan tetapi kita harus waspada kita orang yang debu anak akan turun katanya debu tapi anak turun Islam boleh hancur, tapi Islamnya boleh hilang, tetapi kita mengabaikan dan tidak turun. Bodoh dibuka yang lain loh. Anak bagus-bagus. Maka dalam hal ibu dan bapak, lentuan malamnya ingin mengajak kita nyaman mantu. Bagaimana cara kita orang Islam yang debu Islam tidak dihancurkan agar kita orang Islam kembali waspada dan mengatur strategi untuk melawan rencana-rencana orang kafir. Dia bagaimana lah ibu dan kuih lawan udah kafir dan senjata katanya mana udah kafir dan nuklir katanya mana udah kafir lengkap barang peralatan senjata untuk perang sementara kita tidak ada. Iya kita jawab memang kita kalah dari sisi itu tapi kita punya kekuatan dari sisi yang lain. Putra kekuatan orang dalam Islam adalah dari ulul Islam sendiri. Dibaca buku menopang secara fisik ngomong tapi secara lahir enggak dulu para mengenai kok dengan tadi budaya lebih banyak lagi secara adat kita kalah tapi secara lahir dibaca Islamnya berkembang Islamnya bertahan akidah Islam harus dimiliki oleh generasi dan Islamnya tidak bisa dikalahkan oleh agama yang lain. Dibaca jawabannya ada generasi di dalam kampung nah anak muda dalam kampung nah generasi yang ada mobil-mobil dalam kampung kita memanfaatkan mereka untuk menjadi pejuang Islam dan menjadi mujahidin Islam. Dibaca tadi generasi yang muda kampung agar menjadi pejuang Islam dan menjadikan ruh mereka sebagai ruh Islam. Maka para ulama mengatakan ajarkan mereka ilmu agama, pahamkan mereka dengan ilmu agama, isi otak mereka dengan akidah Islam. Itulah yang menjadi cara bagi kita untuk mempertahankan Islam ibadah Allah. Jadi ada lain yang untuk menghancurkan kafir dan mempertahankan Islam kecuali dengan ilmu agama Islam. Jika anak muda kampung dan generasi kampung tidak punya ilmu, pastikan beberapa tahun ke depan kampungnya akan gelap. Tapi bila seandainya anak muda kampung dan generasi kampung punya ilmu,
insya Allah mereka akan menjadi pejuang Islam, menyebarkan Islam dan mempertahankan agama Islam ke jalan yang benar. Maka dalam hal yang ini mengajak ibu dan bapa, adik-adik tuan yang nonton jak diulang dulu danyo sabar-sabar tadi danyo yang dua-dua dan kontrol-kontrol bagi pancara di dalam bidang hukum agama sementara kondisi uranyo buku letak cara murid untuk dihancurkan Islam. Narkoba, perzinahan, pembunuhan, pemerkosaan, narkoba. Bu, ibu, halo, tahu deh, halo, narkoba anak yang ini mau, nah, terjepit, nah, tiga pasal narkoba.